Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudari semuanya. Kita perlu menjadi orang yang cerdas secara rohani. Mungkin kita adalah orang-orang yang cerdas secara intelektual. Kalau diukur IQ kita mungkin di atas rata-rata. Tetapi belum tentu IQ yang tinggi itu juga pasti membuat kita cerdas secara rohani. Cerdas secara rohani di sini artinya adalah bahwa kita secara spiritual kita memiliki kecerdasan untuk bisa antara lain membedakan roh, menilai orang, belajar firman Tuhan, dan lain sebagainya. Orang yang memiliki kecerdasan rohani pasti tidak bisa sombong. Dia bisa menilai orang, dia bisa membedakan mana spirit yang benar, mana yang spirit yang agak-agak menyimpang, atau yang justru menyimpang banget misalnya. Tetapi itu tidak akan membuat dirinya sombong. Beda dengan orang yang IQ-nya tinggi, masih ada peluang bagi dirinya untuk sombong kalau nilai ujiannya misalnya lebih tinggi dari teman-temannya yang lain. Tetapi orang yang cerdas secara rohani tidak mungkin bisa sombong. Dia akan semakin rendah hati. Mungkin dia tidak akan dipakai dalam pelayanan di gereja atau di persekutuan jemaat, karena barangkali pemimpin gerejanya takut tersaingi, ya. Tetapi dia tidak masalah. Ya, kalau dipakai pelayanan dia akan melayani dengan sebaik-baiknya, bahkan mungkin dengan talenta dan kecerdasan yang luar biasa dia bisa menjadi efektif. Pelayanannya jauh lebih efektif. Tapi kalaupun tidak, dia akan menemukan cara lain untuk bisa melayani Tuhan. Ya, jabatan pelayanan di gereja itu tidak menjadi tembok atau batasan bagi orang yang cerdas rohani untuk melayani. Tuhan akan singkapkan cara-cara lain supaya dia bisa melayani. Karena melayani Tuhan itu bukan hanya melayani tampil di gereja, tetapi melayani perasaan Tuhan, melayani pribadi Tuhan yang luar biasa, yang tidak dibatasi oleh bangunan atau struktur organisasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kecerdasan rohani hanya bisa diperoleh orang-orang yang hidup kudus, menjaga kekudusan, menjaga kesucian hidup, menjauhi dosa, punya waktu dengan Tuhan, waktu pribadi, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan mau berubah. Orang yang tidak mau membayar harga untuk menjadi cerdas secara rohani tidak akan bisa menjadi cerdas. Sama seperti seorang murid yang gak mau belajar, membayar harga untuk belajar dengan tekun, akan sulit untuk menjadi cerdas di sekolah. Demikian juga bagi orang yang tidak mau membayar harga hidup dalam perkenanan Tuhan, akan sulit menjadi orang yang cerdas rohani. Oleh karena itu, mari kita masing-masing introspeksi diri kita. Sudahkah kita berani membayar harga di hadapan Tuhan? Harga menjauhi dosa, harga hidup kudus, harga mau dibentuk oleh Tuhan sebagai penjunan hidup kita. Ingat, cerdas rohani itu proses panjang seumur hidup kita. Tetapi itu layak untuk diperjuangkan. Mari kita berjuang supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas secara rohani dan efektif bagi kerajaan Tuhan. Amin.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.